Assalamualaikum. Hai. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat? Harus dong. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang sesuatu yang berat nih kayaknya. Lebay ya, seberat apa sih? Soalnya emang rentan sih di usia kita yang segini, kita ngerasain itu. Jadi, aku pengen bahas tentang suatu perasaan gimana ketika kita ngerasa bahwa kita nggak diinginkan orang lain. Kayak semacam perasaan ketika kita ngerasa nggak ada yang menyukai dan mencintai kita. Sebenarnya aku nggak mau bahas tentang sesuatu yang galau gini sih. Tapi tenang aja, aku nggak bakal bikin ini terkesan galau dan lebay. Jadi langsung aja kita bahas, jangan kemana-mana. Hai, balik lagi sama aku di podcast Ruang Sunyi. Sesuai tema kali ini, kita bakal bahas tentang tidak diinginkan. Sebenarnya, perasaan ini tuh gak baik teman-teman. Gak boleh kita ngerasain kayak gini. Karena kenapa? Karena kalau dipikir-pikir, kita lahir ke dunia ini kenapa coba? Ayo, kenapa? Karena rasa cinta lah. Cinta siapa? Cinta Allah dulu pastinya. Kalau Allah gak cinta, kita gak bakal dibiarin hidup sampai sekarang. Nah gimana? Masih ngerasa gak ada yang menginginkan kamu? Masih ngerasa gak ada yang mencintai kamu? Bentar, sabar. Jangan dijawab dulu. Kalau dipikir-pikir lagi nih, kita terlahir ke dunia ini karena peran siapa lagi coba? Nah iya bener, kedua orang tua kita. Adanya kita, karena adanya kedua orang tua kita. Terlahirnya kita ke dunia, ya karena rasa cinta mereka berdua. Gimana enggak? Kalau bukan karena rasa cinta mereka berdua, kita gak bakalan lahir. Ya gak bakal lah. Gimana mau lahir coba? Makanya orang-orang bilang, anak itu adalah buah cinta kedua orang tuanya. Kamu ada, kamu terlahir, ya karena kamu dicintai. Coba deh bayangin. Kita bisa segede ini, kita bisa tumbuh dengan sebagus ini, kita bisa memiliki sesuatu yang kita pengen gitu kan, dan diusahakan oleh orang tua kita itu karena rasa cinta kedua orang tua kita. Nah gini deh, aku kasih contoh simpelnya aja. Coba deh kalau orang tua kita gak cinta sama kita, pasti baru lahir aja kita langsung dibacok. Serem ya. Psikopat nih aku. Hati-hati loh, bicara soal psikopat, aku mau cerita dikit. Jadi aku tuh keinget ada salah satu dosen yang pernah bilang aku psikopat. Karena waktu itu kondisinya kita lagi main nih di kelas. Terus bapaknya ngasih pertanyaan gitu. Kurang lebih gini pertanyaannya. Ada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal. Kemudian dimakamkan di sebuah pemakaman. Di sana banyak anggota keluarga yang datang. Nah yang meninggal ini kalau nggak salah bapaknya. Terus dia punya anak. Nah anaknya ini juga ada di pemakaman itu. Anaknya cowok ya. Nah anaknya ini pas lagi di pemakaman ngeliat cewek cantik. Terus keesokan harinya ibunya meninggal, dimakamkan lagi deh di pemakaman yang sama. Pertanyaannya, siapakah yang membunuh ibunya? Terus spontan dong aku jawab, Pak, anaknya pak. Dengan percaya diri yang tinggi. Terus dosen aku nanya, apa alasannya? Ya aku jawab dong, karena dia pengen ketemu sama cewek cantik yang waktu itu dilihatnya waktu ayahnya dimakamin pak. Aku bilang gitu. Terus dosen aku bilang gini, nah itu adalah jawaban seorang psikopat. Jadi kalau kalian keluar dari kelas ini hati-hati ya. Gitu bapaknya bilang kan. Aku tawa dong, karena aku jawabnya emang dianalisis aja, bukan karena apa-apa sih. Aku mencoba mencari jawaban yang mungkin seorang psikopat bakalan jawab kayak gitu. Bukan berarti aku jawabnya itu spontan dan aku adalah seorang psikopat asli ya teman-teman, bukan. Ntar setelah teman-teman dengar podcast aku yang ini, teman-teman malah nggak pengen dengar lagi nih podcast selanjutnya karena ngerasa aku adalah seorang psikopat, jadi agak serem gitu kan. Nggak teman-teman, aku bukan psikopat ya. Nah sebenarnya ini ceritanya intermezzo aja biar podcastnya agak panjang gitu. Ya udah lanjut. Nah jadi memang kita ada di dunia ini karena kita diinginkan teman-teman. Banyak yang menginginkan kita kok. Terlebih dahulu ada Allah yang menginginkan kita terlahir. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita gak bakal lahir. Artinya kita diinginkan, bukan?
Terus ada orang tua juga yang menginginkan kita lahir. Bahkan jauh sebelum kita terlahir di dunia, orang tua kita udah menginginkan kita. Gimana enggak? Pasti direncanakan dulu kan sama mereka. Mungkin ada yang mamanya bilang gini ke papanya, "Papa, mama pengen punya anak, pengennya anak cewek biar bisa jadi ustazah besok." Atau ada juga yang mamanya bilang gini, "Pak, kita punya anak laki yuk biar bisa jadi ulama kalau udah gede," gitu. Nah, itu artinya kita diinginkan, bukan? Lalu kenapa tiba-tiba waktu udah gede ketemu satu orang lelaki atau satu orang perempuan yang kita suka, terus mereka nggak suka kita balik, kita malah ngerasa kayak kita nggak diinginkan siapa-siapa. Loh, kok lucu? Itu baru satu orang loh yang nggak ngebalas perasaan kita, masa langsung kalah sama yang lebih banyak yang menginginkan kita sih? Aduh, jangan gitu dong. Hargai orang tua kita, hargai orang-orang yang sayang sama kita. Jangan cuma karena alasan cinta ditolak kita malah lupa sama orang-orang yang sayang sama kita. Udah, jangan lucu deh. Kita terlahir ya karena kita diinginkan. Ada Allah yang menginginkan kita terlahir. Ada kedua orang tua yang bukan hanya menginginkan kehadiran kita, tapi juga mengharapkan kita. Ada orang-orang terdekat kita juga, kayak saudara kandung, saudara seiman, teman dekat, sahabat, dan mungkin orang yang sedang diam-diam mencintai kita. Nah, apalagi yang harus dirisaukan? Udah ya, jangan galau-galau. Itu wajar kok, aku sendiri juga sering galau. Tapi jangan sampai terlalu berlarut-larut mikirin itu. Yang namanya manusia memang punya rasa cinta kok, normal kok itu. Yang gak normal itu justru ketika kita gak ada rasa cinta. Loh, kenapa? Kalau kita semua gak punya rasa cinta, teman-teman, mungkin dunia ini gak bakal setentram ini. Mungkin bakalan ada pertumpahan darah setiap saat. Gimana enggak? Ya karena rasa cinta itu gak ada, nyawa jadi murah dong harganya. Jadi ya udah, gak usah terlalu dipikirin. Jodoh itu perkara pasti kok. Udah, tenang aja. Mau jodoh yang kayak gimana? Nabung doa dulu dari sekarang. Udah, makin ngawur. Aku bakalan galau-galau bareng nih, kayaknya nggak mau ah. Jangan deh ya, males nih. Gak usah galau-galauan, aku nggak mau. Malu. Nah, jadi teman-teman, aku mau bilang bahwa ketika teman-teman ngerasa bahwa teman-teman nggak diinginkan siapa-siapa, sebenarnya itu karena teman-teman belum bisa memberi manfaat loh buat orang lain. Coba deh teman-teman pikir, kalau teman-teman memang udah bermanfaat buat orang lain, pasti teman-teman gak bakal ngerasain itu. Pasti teman-teman kayak merasa diinginkan oleh orang lain gitu, karena teman-teman udah memberi manfaat dan orang lain bisa mengambil manfaat dari teman-teman, dan itu yang membuat teman-teman merasa bahwa orang lain membutuhkan teman-teman, dan ketika itu teman-teman baru ngerasa bahwa orang lain menginginkan teman-teman gitu. Kok teman-temannya banyak sih? Untung bukan sahabat. Bercanda. Nah gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ngerasa bahwa teman-teman gak diinginkan, itu sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing sih. Coba introspeksi diri, udah sejauh mana sih kita bermanfaat buat orang lain. Dan ketika kita udah bermanfaat bagi orang lain, seharusnya kita ngerasa bahwa kita diinginkan dong, karena kita udah memberi manfaat dan orang lain bisa mengambil manfaat itu dari kita gitu. Jadi secara tidak langsung orang lain udah merasa bahwa dia membutuhkan kita, dan pasti kita langsung merasa bahwa kita diinginkan gitu ketika orang lain membutuhkan kita. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa nggak diinginkan orang lain. Lakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, dan setelah itu pasti teman-teman jadi ngerasa bahwa oh, aku diinginkan gitu. Jadi gak bakalan ngerasa gak diinginkan siapa-siapa lagi. Dan setahu aku ya, di agama kita sebaik-baiknya manusia itu ya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan ketika kita sudah melakukan itu, kita akan terlepas dari perasaan tidak diinginkan. Kita teman-teman. Nah, sekian podcast aku yang ke-5. Jangan kapok dengar podcast aku selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, assalamualaikum.